jadi pada pertemuan kali ini bisa diceritakan apa yang Mbak Ica rasakan, apa yang Mbak Ica alami beberapa hari yang lalu sehingga membuat Mbak Ica ke sini gitu. Oke. Sebenarnya itu saya lagi ngerasa stres banget. Saya bingung nggak tahu harus gimana karena saya belum lulus BPA. Jadi kan di kampus saya itu ada lulus BPA gitu kan ujian. Nah tapi saya tuh belum. Sedangkan sekarang itu nyari pondok susah banget. Pondok-pondoknya tuh pada ini banget, pada persyaratannya susah, biaya juga mahal-mahal dan juga minimal mondok itu harus 1 tahun. Sedangkan saya udah semester 5. Tapi kalau misalkan saya setahun berarti kan saya semester 6 dan itu otomatis menghambat eh, jalannya perkuliahan saya kayak PTL, KKN gitu. Jadi nanti otomatis lulusnya juga semakin lama kalau misalkan BPA saya belum lulus. Tapi saya udah bingung banget BPA-nya, nggak tahu harus ngambil di mana kayak gitu Mbak Isi. Baik, jadi di sini permasalahannya Mbak Ica itu, Mbak Ica sadar ya bahwa Mbak Ica ini udah semester akhir dan tapi di persyaratan kampus itu ada yang namanya BPA PPI dan itu harus lulus gitu ya Mbak. Dan itu membuat Mbak Ica bingung karena Mbak Ica tuh belum lulus BPA PPI tersebut sehingga eh, bisa mempersulit kayak mempersulit proses Mbak Ica buat skripsian, Lulus. KKN, PPL gitu ya Mbak. Iya. Jadi kan tadi Mbak Ica bilang bingung gitu kan. Jadi selain selain perasaan bingungnya Mbak Ica tuh merasa apa lagi sih tentang BPAPP ini? Mungkin Iya, capek atau iya. Nah, aku tuh kayak udah stres banget, udah bahkan saya kayak udah gila, kayak gila saya mikir ini mau dilanjut apa enggak ya, bingung. Tapi kayak semuanya tuh udah nanggung gitu, juga di semester 5. padahal emang harus dilanjut gitu ya. Iya, tapi saya kayak udah saat aku saya udah sowan ke beberapa pondok itu udah banyak banget yang saya sowanin dan pondoknya tuh belum cocok sama saya. Ada yang penghasilannya tuh tentang kegiatan banget kayak ya kayak gitu kayak semuanya sendiri. Ada juga yang pondoknya tuh gak jelas ngegantung mulu karena saya udah sempat mondok juga tapi pengasuh pondok itu kayak nggak jelas ya Mbak, kayak cuman ya udah yang penting ngaji dulu nanti dikabarin lagi mau ujiannya kapan gitu gitu. Itu ada juga yang eh, bayaran mahal banget hampir 1 juta sendiri tapi emang kayak lulus cuman kan mahal banget ya Mbak Aisyah kalau segitu. Terus banyak juga yang udah tutup pendaftaran malam karena eh, tanggal 15 Desember nanti itu udah harus selesai semua, udah hari terakhir ujian gitu. Enggak, kalau misalkan saya sekarang baru mencari kan pasti udah besok tutup jadi ya mau nggak mau besok depan. Saya bingung banget nggak itu. Berarti ini memang permasalahannya tuh banyak banget ya, dan kompleks. Ada yang makan, terus juga ada yang kayak kesannya itu kayak apa namanya janji palsu gitu ya Mbak. Jadi di sini Mbak Ica punya teman seperjuangan nggak yang kayak pokoknya sengajian bareng Mbak Ica, terus sering sama Mbak Ica kayak seperjuangan banget gitu loh buat BTAPP ini. Ada sih Mbak, satu itu juga dia sama kayak aku ya kasusnya, kita sama-sama belum lulus jadinya kita tuh kemarin kemana-mana bareng, nyari-nyari bareng gitu. Cuman uh, aku di sini kayak ngerasa kayak gimana ya, saya stres sendiri loh Mbak, soalnya kayak ini tuh udah mepet teman-teman saya udah PTL, udah bahkan di kampus saya tuh udah pendaftaran KKN lagi. Tapi kalau misalkan saya masih kayak gini-gini aja nanti otomatis menghambat semuanya kayak gitu. Jadi saya tuh ngerasa stres banget, saya ngerasa udah bingung harus ngapain, saya nggak tahu ini harus gimana lagi karena saya sama teman saya udah kita udah kemana-mana tapi kita tetap belum ketemu jalan keluarnya. Tapi temennya Mbak Ica ini support Mbak Ica nggak sih dari Iya, support sangat-sangat banget. support kita tuh bener-bener, bahkan dia tuh kayak yang semuanya ini Cak, ada pondok ini, ada ini, ada Jadi ini, dia ada ini. kasih info juga. Iya, terus jadi walaupun emang yang jadi yang ngontak pihak-pihak sana tuh tetap aku, tapi dia tuh kayak pokoknya ini Cak, ini aku ada info nih, ada ini dari adik kelasku, dari kakak kelasku, dari temanku kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa didukung gitu Mbak, walaupun aku agak stres juga tapi aku ngerasa didukung karena temanku yang itu tuh dia benar-benar support banget kayak gitu. Jadi kayak punya teman seperjuangan gitu ya Mbak, Iya, yang saling support.
gitu. Jadi Mbak Ica, apa yang Mbak Ica lakukan ya kalau lagi tertekan, ya lagi merasakan yang kayak gitu, maksudnya lagi capek dengan keadaan, apa yang Mbak Ica kayak, jadi apa yang Mbak Ica lakukan, apa yang Mbak Ica katakan, atau seperti kata-kata penguat gitu buat diri Mbak Ica sendiri itu ada apa enggak? Kalau saya sih pasti selalu afirmasi positif, kayak pokoknya pasti bisa gitu, walaupun semuanya tuh udah ini jalannya sampai kayak gini-gini banget gitu ya, sampai aku sama temen aku tuh kayak pontang-panting ke sana ke sini, tapi aku selalu yakin kalau nanti pasti lulus, nanti pasti bisa, nanti pasti nemu pondok yang cocok gitu, nanti pasti ujian terus kita lulus, terus kita akhirnya ya bisa lulus dengan tenggat waktu yang udah kita tentuin segala macam. Terus kadang kalau misalkan udah lagi posisinya tertekan banget, udah bingung mau ngapain, pasti ini sih Mbak, kayak ya udah jajan dulu sama temanku, kita jajan kemana, beli es krim atau beli kue tiaw gitu. Jadi itu bentuk dari kayak mungkin bisa dibilang kayak self reward gitu ya Mbak, buat kita yang udah susah kesana kesini belum dapat dapat, tapi kita juga biar nggak terlalu tertekan banget gitu sama semua. Jadi dari semua kayak perasaan yang udah Mbak Ica alami itu, Mbak Ica tuh kayak masih punya satu titik keyakinan gitu ya, Iya. suatu hari nanti bakalan lulus gitu. Jadi emang Mbak Ica tuh punya positive thinking gitu ya buat kedepannya. Iya bagus Mbak Ica. Jadi kita emang perlu banget untuk berpikiran positif. Iya, jadi dari pikiran-pikiran positif tersebut nanti akan menarik energi positif juga dari lingkungan Mbak Ica, dari mungkin mungkin juga apa manifesting Mbak Ica itu akan terjadi secepat mungkin gitu. Jadi kita emang harus berpikiran positif agar pikiran kita tuh nggak terdistorsi dengan pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Karena kalau pikiran negatif nih Mbak Ica nanti bisa akan berpengaruh pada fisik kita, mungkin kita jadi mudah lebih sakit, atau kita juga malah mikir ke sana-sana, overthinking, insecure sama teman-teman lainnya karena udah apa namanya udah pada lulus. Jadi Mbak Ica tuh jangan mikir kayak gitu. Bagus tadi Mbak Ica bisa mikir positif, yang namanya masalah itu pasti berlalu. Jadi seperti itu Mbak Ica. Baik, jadi untuk sesi kali ini, sesi pertama ya kita Mbak Ica, Mbak Ica bisa dicoba dulu untuk mengikuti tes-tes yang sudah tersedia, yang sudah ada di depan mata Mbak Ica, sambil terus mencari pondok lagi atau mencari info lagi terkait pondok mana sih yang benar-benar cocok buat Mbak Ica biar lulus BPAPPI seperti itu, dengan apa tadi? Dengan pikiran, iya, positive thinking gitu. Jangan sampai mikir negatif karena itu bakalan berpengaruh buruk terhadap diri Mbak Ica sendiri. Seperti itu ya Mbak Ica. Terima kasih untuk sesi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada sesi kali ini membawa manfaat di sesi-sesi selanjutnya kalau misal Mbak Ica juga berkenan. Terima kasih banyak juga Mbak sudah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya. Gitu saya jadi lebih lega dan bisa lebih berpikir lebih positif lagi. Terima kasih Mbak. Terima kasih Iya, juga. iya.